lebih dulu. Boleh? Iya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 saya akan tampilkan. Ayat 5, boleh baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Ada yang paling tua di sini, tidak ada lagi yang dia tunduk selain kepada yang dituakan. Tapi di sini dikatakan juga begini, dan kamu semua, jadi tidak ada yang terkecuali, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Amin. Sebab Allah menentang atau melawan orang yang congkak, yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Nah, terus ayat 6, karena itu, baca sama-sama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dengan ayat ini kita masuk ke satu tema soal memilih. Bukan soal pemilihan presiden nomor 1, 2, 3, bukan. Tapi karena situasi sekarang soal rame-rame memilih, kita juga bikin pilihan. Kita tiap-tiap hari, tiap saat, kita berhadapan dengan pilihan. Saudara bikin pilihan, datang ibadah atau tidak. Saudara dan saya bikin pilihan, kita datang ibadah, sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh, atau tidak sungguh-sungguh. Selalu, tiap saat, tiap detik, kita buat pilihan. Dan pilihan itu menentukan keadaan hidup kita. Kita harus ingat baik-baik ini. Setiap keputusan kita untuk memilih, pilihan apapun, itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Apalagi dalam hubungan dengan kita memilih soal firman Tuhan. Kita lihat ini. Memilih untuk bersikap congkak. Saya taruh ini congkak, itu sombong, sama dengan tinggi hati. Atau memilih untuk bersikap rendah hati. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Allah melawan orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada dua yang kita pilih. Kita tidak pilih, kita tidak mungkin dua-duanya. Salah satu pasti kita jalani dalam hidup sehari-hari. Kita pilih untuk bersikap congkak, atau kita pilih untuk bersikap rendah hati. Untuk memilih, kita harus membuat keputusan tiap saat. Jadi tiap saat dalam hidup kita ini, kita membuat pilihan. Kita bikin keputusan untuk memilih. Pilih yang mana? Sekali lagi, ini bukan soal pilihan presiden, wakil presiden. Saya tidak akan arahkan saudara pilih yang mana. Tetapi sekali lagi, saya berkali-kali katakan, pilih, ini soal kenegaraan, soal presiden, wakil presiden. Buka mata, buka telinga, buka hati. Buka mata, lihat sikap tingkah laku mereka, siapa mereka, dan buka telinga, dengar apa yang mereka ucapkan, apa informasi yang benar yang kita bisa dengar, dan buka hati kepada Tuhan untuk menuntun kita pilih yang mana. Itu kalau soal presiden, wakil presiden. Tetapi soal ini, saya tidak sarankan saudara pilih yang congkak. Amin. Pilih yang rendah hati. Kita sudah lihat, nanti kita lihat sebentar
soal pilihan ini. Jadi sekarang kita memilih, Tuhan perhadapkan keadaan untuk kita membuat keputusan memilih yang mana. Yang pertama, kita mau pilih, apakah kita mau pilih bersikap congkak? Cuma begini, persoalannya begini, kita sudah tahu kalau bersikap congkak dilawan oleh Tuhan, jadi musuh Allah. Ada banyak hal yang kita lihat sebentar, tetapi untuk bersikap congkak pasti kita tidak mau, karena itu dilawan oleh Allah dan akibatnya tidak enak. Yang jadi persoalan, kita punya pikiran tidak mau alami akibat dari congkak, tetapi kita lebih senang, hati pikiran kita lebih puas kalau kita nyombong. Saya tidak mau tanya betul atau tidak, tapi fakta begitu. Kita lihat dari anggota gereja sampai pendeta, kita lihat enggak kurang-kurang yang congkaknya itu dia coba sembunyikan, tetapi nonjol banget. Sementara itu dia kira dia sementara hidup dalam perkenan Tuhan. Tipuan, menipu diri. Dia tertipu oleh si raja congkak. Raja sombong itu setan. Nah, saudara, bersikap congkak, kita lihat nih, jangan sampai kita membuat pilihan ini. Lihat, bersikap congkak, kita sudah baca tadi, itu dilawan oleh Allah. Kalau dilawan oleh Allah berarti itu musuh Allah. Saya ingat ada satu ayat di dalam kitab Yakobus pasal 4, dikatakan kalau kita mengikuti cara duniawi, bersifat duniawi, maka kita jadikan diri kita musuh Allah. Mungkin saya baca ayat itu supaya atau ada yang pegang handphone, Bapak Jeffrey bisa buka dengan cepat, atau mungkin saudara Denny sudah dapat, tolong baca. Tidak kedengaran kayaknya di Denny saya ya. Ada yang sudah ketemu Yakobus 4 ayat 4? Saya tidak catat di sini soalnya. Teriak aja siapa yang dapat duluan. Ya, Bapak Denny. Makasih, Jeff. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa bersahabat dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, siapa yang bersahabat dengan dunia ini dengan sifat angkuhnya, dia jadikan dirinya musuh Allah. Saudara, waktu kita bersikap angkuh congkak, itu duniawi. Dan kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Dari anggota gereja sampai pendeta, banyak yang terjebak begitu. Kita berhati-hati, pagi ini kita dengar firman ini, kita hati-hati untuk menghindar, jangan sampai kita hidup memilih hal ini. Amin. Nah, dilawan oleh Allah. Kemudian baca Amsal 16 ayat 18 sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kecongkakan atau kesombongan mendahului kehancuran. Kesombongan di dalam rumah tangga bikin rumah tangga hancur. Kesombongan dalam usaha bikin usaha hancur. Kesombongan kalau kita pertahankan baik kelihatan ataupun terselubung sembunyi-sembunyi, itu akan hancurkan iman kita, dan ujungnya kita punya keselamatan pun hancur-hancuran. Banyak kehancuran terjadi karena kesombongan. Kalau bangsa ini terus-menerus
dengan kesombongan yang diungkapkan hari-hari ini, apalagi menjelang pemilihan seperti ini, kesombongan diungkapkan. Jangan pilih orang sombong. Jangan pilih kelompok yang menyombongkan diri. Jangan pilih siapapun mereka. Baik nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Jangan pilih. Kalau saudara lihat ada sombong, jangan berkompromi dengan kesombongan, kecongkakan. Dilawan oleh Allah. Itu dia membawa keadaan kepada kehancuran. Pemimpin, tokoh nasional yang menyombongkan diri, dia akan seret banyak orang dalam kehancuran. Kalau hidup kita biarkan jadi duniawi dan kita jadi congkak, kita sedang menuju kehancuran. Lambat atau cepat, itu pasti. Firman Tuhan yang bilang, itu sebabnya kita hindari. Amin. Jangan pilih ini. Jangan pilih ini. Ada satu ayat di dalam kitab Ulangan. Satu waktu Tuhan suruh Musa katakan begini. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nggak ada orang yang pilih kematian, nggak ada orang yang pilih kutuk, tetapi kelakuan, keputusan umat waktu itu banyak kali mereka ada dalam memutuskan untuk memilih hidup yang terkutuk, hidup yang menuju kematian, kehancuran. Diperhadapkan, pagi ini pun kita diperhadapkan dengan ini. Jangan pilih sikap congkak. Amin. Nah, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sikap-sikap tinggi hati yang kita lihat, kita dengar hari-hari ini, baik di kalangan gereja maupun di kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, tinggi hati mendahului kehancuran. Congkak itu adalah sikap memandang rendah orang lain. Dan kita tidak kurang-kurang berbuat itu. Entah terang-terangan atau diam-diam. Congkak, memandang rendah, meremehkan orang lain. Jaga hati ini saudara. Kalau kita congkak, itu mendahului kehancuran hidup kita. Kehancuran pribadi, kehancuran kehormatan kita di tengah masyarakat, kehancuran apa saja menunggu kita ketika kita congkak. Itu sebabnya kita menghindar dari kecongkakan ini. Memandang rendah orang lain. Itu orang congkak. Kemudian tinggi hati, itu adalah orang yang suka meninggikan diri secara berlebihan. Dia cuma biasa segini saja, dia punya keadaan hidup, tapi dia suka cerita dan menganggap diri lebih dari yang ada. Itu tinggi hati, meninggikan diri secara berlebihan. Congkak juga itu meremehkan orang. Nilai berapa? 5. Nilai berapa? 1,1. 11 dari 100. Itu congkak. Kenapa ada nilai begitu? Dari mana? Nah, saudara, jangan kita jadi congkak. Itu bawa kita kepada kehancuran. Sekali lagi, lambat atau cepat, itu pasti terjadi. Kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan memandang rendah orang lain, jangan meninggikan diri. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita lihat yang kedua. Oh, belum. Kita lihat contoh orang congkak, orang sombong. 2 Tawari 26 ayat 16, saya kutip dengan cepat saja.
Ini mengenai Raja Uzia. Setelah ia atau Raja Uzia menjadi kuat segala macam, kuat ekonomi, kuat kedudukannya, kuat pengaruhnya, kuat angkatan bersenjatanya, kuat pertaniannya, woi luar biasa. Karena dia ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara baca lengkap, ayat ini mulai dari pasal 26 ayat 1. Ayat 16, setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia melakukan hal yang merusak. Dia ditinggi hati. Dia berubah setia kepada Tuhan. Dari setia dia berubah jadi tidak setia. Dan dia masuk bait Allah, bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kalau saudara lihat ini dia ayat 17, ketika dia bakar ukupan, ini Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Mereka suruh dia keluar dari tempat ini. Engkau telah berubah setia, berubah menjadi tidak setia maksudnya. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudara, orang yang berubah jadi angkuh, jadi tinggi hati, jadi sombong, dia ingin kuasai semua. Dia raja dan dia sudah tahu bahwa dia tidak punya hak dan Tuhan tidak pernah izinkan seorang raja untuk mempersembahkan korban. Cuma ada imam-imam khusus yang Tuhan tugaskan untuk mempersembahkan korban, membakar ukupan di dalam bait Allah. Ini Uzia, saking dia jadi sombong tinggi hati, dia bilang, saya tidak perlu imam-imam, tidak perlu, saya sendiri yang bakar. Sombongnya minta ampun. Berubah dari yang rendah hati ikutin perintah Tuhan sampai dia berhasil. Ketika dia sudah populer, sudah dikenal, berubah dia. Saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita memulai hidup kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan pas-pasan. Kita bersandar mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mulai terangkat hidup kita, rumah tangga, ekonomi kita mulai terkenal di desa, terkenal di kecamatan, terkenal di kabupaten, terkenal di negara, berubah. Sekali lagi, anggota gereja sama pendeta tidak kebal dengan perubahan menjadi congkak ini ketika berhasil. Dan tidak terasa sedang dilawan oleh Tuhan. Ini Raja Uzia nyombong. Kemudian kita lihat ayat ini. Yang tadi, setelah dia membakar persembahan, kemudian ayat yang ke-19, begitu dia ditegur, ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di dahi timbul kusta. Dahi itu bisa dilihat oleh semua orang, tidak lagi tersembunyi. Walaupun ada penafsir katakan di dahi bicara tentang pikiran,
kusta, dosa di pikiran, tetapi yang dapat dilihat oleh banyak orang. Tidak usah bingung dengan tafsiran. Tetapi ada kusta yang tumbuh di dahinya usia. Tapi yang menarik di sini, rupanya orang yang sudah berubah jadi tinggi hati dan sombong hendak suka ditegur. Ketika dia ditegur oleh Imam Asaria dan teman-temannya, engkau tidak layak, marah dia. Dia marah, mungkin dia mau lempar dengan ukupan yang dia pegang. Begitu dia jadi marah, timbul kusta yang jelas. Mendadak, saudara, ini mengerikan. Ketika kita bisa ukur keadaan kita sendiri, ketika kita ditegur sudah salah dan kita ngamuk, tidak terima ditegur, itu saat tandanya, salah satu tanda kita jadi angkuh, orang yang sombong, orang yang sedang dilawan Tuhan. Ini mengerikan. Saudara, kita hindari keadaan ini. Itu sebabnya ini dimunculkan. Meluap, amarahnya meluap. Orang angkuh, tinggi hati, sombong, itu gampang meluap amarahnya ketika ditegur. Kita lanjut. Tadi sudah ini. Kemudian yang kedua. Jadi kita mau hindari untuk bikin keputusan bersikap, memilih untuk bersikap tinggi hati. Amin. Merugikan, walaupun enak, nyombong kan enak ketiak diangkat-angkat, tolak pinggang, gaya, itu enak. Waktu kita cerita sombong, padahal kita cuma punya segini, kita cerita segini. Nyombong itu ada enak tersendiri. Tapi enak yang membawa kehancuran. Amin. Jangan mau. Jangan mau. Nah, yang kedua, ini yang kita mau. Bersikap rendah hati. Mau pilih congkak dan dilawan oleh Allah menuju kehancuran, atau yang kedua bersikap rendah hati. Kita kutip ayat yang tadi 1 Petrus 5 ayat 5, saya sengaja tulis kecil. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang lebih tua, orang yang tua-tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang, melawan orang yang congkak. Nah, ini yang kita lihat. Tetapi sama-sama mengasihani orang yang rendah hati. Kita mau supaya Tuhan mengasihani kita. Amin. Saudara, kalau dikasihani Tuhan, dia lihat kita susah sedikit, dia tahu, dia kasihani kita. Kekurangan dia lihat kita, dia kasihani. Pokoknya enaklah orang yang dikasihani Tuhan. Ada satu ayat di dalam suratan Korintus yang kita sangat ingat dan enak diingat, itu ayat. Orang yang dikasihani Tuhan, apa yang belum pernah dilihat, ya kan? Belum pernah didengar, belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itu hal-hal luar biasa. Itu yang Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia, ada firman Tuhan katakan, siapa yang mengasihi aku kasihi. Wah, berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikasihani Tuhan. Dia akan alami apa yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itu Allah sediakan bagi orang yang Dia kasihani. Kita bertekad, saya mau menjadi orang yang dikasihani Allah.
Mengasihani orang yang rendah hati. Coba lihat nih. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri. Saudara, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan masih lebih gampang daripada merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Apalagi kita rasa yang lain itu lebih rendah dari kita sulit untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Itu sebabnya banyak kali tanpa terasa kita sedang dilawan oleh Tuhan karena kita tidak rendah hati, tidak merendahkan diri. Rugi, tapi enak memang kalau nyombong, enak. Yang penting bisa tidur. Sudah nyombong. Tapi Tuhan geleng-geleng kepala. Orang ini kalau dia mati tiba-tiba, kalau waktunya dia dipanggil pulang, tidak selamat. Kalau kita sedang nyombong, terus giliran Tuhan panggil kita pulang, Anda selamat. Siapapun itu, termasuk pendeta. Kadang-kadang pendeta nyombong juga di mimbar nih loh. Pura-pura rendah hati aja kan di depan jemaat. Tapi dalam hatinya nyombong. Ketika ada di mimbar. Apalagi didengar oleh ribuan orang. Saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terus baca ini. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan tinggikan pada waktunya. Jangan ngotot hari ini. Pokoknya hari ini Tuhan, tinggikan saya, angkat saya. Pada waktunya. Yang repot begini, kita sudah merendahkan diri, hidup rendah hati, kita jaga sikap. Kok enggak ngangkat-ngangkat? Daripada lama ngangkatnya, saya ngangkat diri saya sendiri. Habislah kita. Supaya ditinggikan pada waktunya. Amsal 22 ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara lihat nih satu terjemahan sederhana Indonesia untuk mempermudah pengertian kita. Baca sama-sama. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, apa? Diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Pemazmur bilang, panjang umur menikmati yang baik. Bukan panjang umur menikmati kesialan. Menikmati berkat kekayaan, kehormatan. Dinikmati dalam panjang umur. Kan sayang tuh, baru mau kaya mati. Tuhan bilang menikmati kekayaan, kehormatan dalam panjang umur. Usaha panjang umur, kehormatan panjang umur. Panjang umur juga di umur tiap-tiap hari. Ada yang ulang tahun hari ini enggak ada. Kalau enggak, kita mau nyanyi panjang umurnya. Nah, diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Untuk siapa? Untuk orang yang rendah hati. Mau bertahan, mau pilih rendah hati, pilih jalani hidup sikap rendah hati. Dan kalau memilih juga, pilih calon yang rendah hati. Buka mata, buka telinga, lihat siapa. Jangan pilih yang sombong. Memilih untuk bersikap. Yang pertama,
Jangan pilih bersikap congkak, karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu dilawan oleh Allah. Dan itu mendahului langkah kita kepada kehancuran. Kita ingat Raja Uzia tadi itu. Yang kedua, kita berhadapan dengan pilihan mau bersikap congkak atau bersikap rendah hati. Kita mau pilih yang kedua, amin. Sekali lagi, ini bukan kampanye loh. Ini firman Tuhan, bukan. Kita pilih bersikap rendah hati menuju kepada keselamatan. Rendah hati dikasihani Allah. Enak kan? Rendah hati ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Kemudian diberkati dengan kekayaan, kehormatan, umur panjang. Bertekad pagi hari ini, Tuhan, selama ini saya antara rendah hati, tinggi hati, lebih banyak tinggi hatinya daripada rendah hatinya. Tapi pagi ini sudah dengar, lihat firman Tuhan, saya mau bertekad. Karena Engkau mengasihani orang yang rendah hati, saya mau rendah hati. Saya tidak mau bersikap congkak meremehkan orang. Saya mau jadi rendah hati yang dikasihani oleh Tuhan dan diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Tuhan memberkati. Siapkan hati untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini.